Assalamualaikum anak-anakku. Hari ini kita akan mempelajari tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 1, 2, dan 3. Dalam muatan pelajaran Bahasa Indonesia KD 3.2 dan 4.2. Mengidentifikasi informasi penting dari teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan teks yang berisi informasi tentang suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Misalnya tentang budaya, gejala alam, dan proses terjadinya sesuatu. Kita juga dapat menemukan topik permasalahan dan simpulan dari teks eksplanasi. Topik permasalahan dari teks eksplanasi dapat ditemukan pada kalimat utama dalam setiap paragraf. Simpulan bisa kita dapat dengan cara membaca keseluruhan isi teks. Menjelaskan informasi berdasarkan struktur teks eksplanasi. Informasi dari teks eksplanasi dapat kita temukan dengan menjawab pertanyaan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Tujuan dari teks eksplanasi adalah untuk memberikan penjelasan kepada pembaca mengenai proses terjadinya sesuatu. Struktur teks eksplanasi terdiri atas 1. Pernyataan umum atau pembuka yang berisi informasi singkat tentang hal yang akan dibicarakan. 2. Deretan penjelas atau isi yang berisi urutan uraian penjelasan tentang proses dari suatu peristiwa yang terjadi. 3. Penutup atau simpulan, berisi simpulan dari teks atau dapat juga berisi pendapat penulis mengenai fenomena yang dijelaskan dalam teks. Perhatikan teks berikut. Teks ini berjudul James Watt, Sang Penemu Mesin Uap. Teks ini terdiri dari 3 paragraf. Pada paragraf pertama merupakan pernyataan umum atau pembuka yang berisi informasi singkat tentang James Watt. Lalu, pada paragraf kedua merupakan deretan penjelas atau isi. Berisi penjelasan tentang proses James Watt membuat model mesin uap. Lalu pada simpulan, di paragraf ketiga berisi simpulan yang didapat dari pernyataan umum atau pembuka dan deretan penjelas atau isi. Selanjutnya menyajikan informasi penting dari teks eksplanasi dalam bentuk diagram. Agar dapat memahami sebuah teks eksplanasi, kita harus membaca teks dengan cermat. Kita dapat menuliskan isi teks eksplanasi menggunakan pertanyaan apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana, dan menyajikannya dalam bentuk diagram. Penyajian dalam bentuk diagram bertujuan agar lebih mudah mengingat dan memahami informasi suatu teks. Kita dapat menuliskan simpulan teks eksplanasi dengan cara sebagai berikut. 1. Membaca keseluruhan teks. 2. Mencatat pokok pikiran dari tiap paragraf. 3. Menyusun kalimat menjadi paragraf yang padu atau saling berkaitan. Berikut ini adalah contoh diagram. Selanjutnya, mengidentifikasi kalimat efektif dalam teks eksplanasi. Informasi dalam teks eksplanasi ditulis menggunakan kalimat efektif agar dapat dipahami pembaca dengan mudah. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun dengan memperhatikan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Kalimat efektif juga ditulis menggunakan kata baku. Menyajikan informasi penting teks eksplanasi dalam bentuk diagram, bagian 2. Informasi penting dalam teks eksplanasi dapat disajikan dalam bentuk diagram. Kita dapat menggunakan kata tanya apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana. Berikut ini adalah kata tanya dan fungsinya. Ada 6 kata tanya yang biasa digunakan. 1. Kata tanya apa, fungsinya untuk menanyakan keadaan atau kegiatan yang berkaitan dengan isi teks. 2. Kata tanya siapa, fungsinya untuk menanyakan pelaku yang terkait dengan suatu peristiwa dalam teks.
3. Kata tanya kapan, fungsinya untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa dalam suatu teks. 4. Kata tanya di mana, berfungsi untuk menanyakan tempat atau lokasi peristiwa dalam teks. 5. Kata tanya mengapa, fungsinya adalah untuk menanyakan alasan terjadinya suatu peristiwa. 6. Kata tanya bagaimana, fungsinya adalah untuk menanyakan cara atau proses berlangsungnya suatu peristiwa, serta menanyakan keadaan tokoh atau lingkungan dalam teks. Di sini Ibu akan berikan satu contoh kalimat tanya menggunakan kata tanya apa. Apa itu radio? Jawaban yang diharapkan pada kata tanya apa adalah pengertian atau penjelasan dari hal-hal yang ditanyakan. Maka, jawaban dari pertanyaan apa itu radio yaitu radio adalah alat komunikasi elektronik yang menggunakan sinyal-sinyal tertentu. Berikut ini kalimat efektif dalam teks eksplanasi. Ciri-ciri kalimat efektif adalah sebagai berikut. 1. Menggunakan kata-kata baku. 2. Terdiri atas struktur kalimat yang berurutan dan bermakna logis. Kalimat efektif tersusun secara sistematis dan mudah dipahami. Contoh, adik memberikan banyak uang-uang kepada pengemis itu. Kalimat ini tidak efektif karena terdapat kata-kata yang berulang. Kata uang seharusnya ditulis satu kali saja, sehingga akan menjadi kalimat efektif. Ingat, kalimat efektif ditulis menggunakan kata baku. Kata baku dapat ditemukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang biasa disingkat KBBI. Misalnya, kata apotek merupakan kata baku dari kata apotik, atau kata izin merupakan kata baku dari izin. Kata tidak baku biasanya digunakan dalam percakapan sehari-hari. Sedangkan kata baku digunakan pada acara resmi dan penulisan karya ilmiah. Kata-kata baku tidak terpengaruh bahasa asing atau bahasa daerah. Penggunaan kata-kata baku dalam kalimat efektif akan mempermudah penyampaian informasi dalam isi teks kepada pembaca. Syarat kalimat efektif yaitu lengkap, logis, singkat, dan jelas. Lengkap artinya kalimat efektif sekurang-kurangnya harus memiliki unsur subjek dan predikat. Unsur kalimat lengkap yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Kosakata baku merupakan kata yang sesuai dengan pedoman ejaan yang ada. Kata baku digunakan dalam acara resmi seperti upacara, rapat, dan diskusi ilmiah. Perhatikan contoh kata baku dan kata tidak baku berikut. Kata baku transportasi biasa kita ucapkan transportasi. Kata baku teknologi biasa kita katakan teknologi. Dan seterusnya. Baiklah, sekian penjelasan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.